dari Fani sendiri mengatakan bahwa Freddy Budiman ini sangat berkuasa. Saya ingat bahwa ketika penggerbekan terjadi, itu ada barang buktinya banyak sekali Pak, ada 3,3 kg sabu, bahan baku, sampai ada mesin pencetak pil ekstasi juga Pak. Iya. Tapi Anda katakan bahwa sebenarnya harusnya barang bukti bisa lebih banyak lagi, tapi rupanya sudah bocor duluan ya Pak? Iya, jadi penggerbekan atau penggeledahan yang kita lakukan pada waktu tanggal 6 itu sebenarnya sudah didahului oleh suatu kegiatan. Kegiatan yang kita lakukan itu berupa penyelidikan. Kemudian sebulan sebelumnya kita juga sudah pernah masuk ke sana karena kita mendapatkan informasi bahwa ada pasokan atau kiriman bahan-bahan pembuat narkoba. Namun ketika itu memang sedikit terlambat karena ada hambatan birokrasi. Prosedural yang Anda katakan rumit. Itu memang prosedur seperti itu, atau mungkin memang juga ada sedikit hambatan seakan-akan perlawanan menutup-nutupi dari pihak lapas sendiri? Iya. Buat kita sebagai sesama instansi tentu kita harus menghormati, kehormati apa yang diberlakukan atau aturan yang diberlakukan oleh instansi yang bersangkutan. Nah, sehingga kita mengikuti prosedur itu. Pada kenyataannya setelah dilakukan penggeledahan sendiri oleh pihak lapas pada waktu itu, laporan akhirnya bahwa tidak ditemukan apapun. Nah, berarti Anda katakan itulah mengapa mungkin terindikasi penggeledahan itu bocor. Bisa jadi. Ada kebocoran informasi. Bisa jadi, ya. Ada kemungkinan seperti itu. Namun tentu saja dari pihak kita, penyelidik kita di lapangan tidak berhenti sampai di situ saja, terus melakukan penyelidikan sehingga akhirnya dilakukan penangkapan beberapa kali di luar. Yang pertama itu dilakukan penangkapan di kantin, tempat parkir lembaga permasalahan Cipinang sendiri. Kemudian juga kita lakukan kontrol delivery, itu penyerahan dalam pengawasan kita, sehingga kita juga melakukan penangkapan dan penyitaan di Surabaya. Banyak ya? Dan itu juga yang terakhir. Ini terkait dengan barang yang diproduksi di Lapas Cipinang. Ya. Semua itu yang Anda tangkap itu semua adalah kiriman, paket kiriman keluar. Setelah kita lakukan 3 kali penangkapan inilah, kita yakin bahwa sumber daripada narkoba ini berada dalam lapas. Sehingga itu kemudian kita berikan informasi kepada pihak lapas. Baik. Mas Pras, saya mau ke Anda dulu. Ini sebenarnya gila sampai mesin pencetak pil ekstasi juga ada di dalam lapas kan. Sipir Kalapas, kenapa ini kemudian jaringan ini bisa cepat sekali terjadi dan terbangun, Mas Pras? Jadi gini Mbak, yang namanya narkoba ini menjanjikan. Menjanjikan bisa menciptakan sesuatu yang besar. Kenapa kok saya sering sebagai narasumber narkoba, sipir dari depan mau masuk ke dalam, kalau sudah kayak model Freddy ini rajanya apa uang, semua yang bergerak adalah uang. Nah kalau sampai mereka lapar perutnya, tiba-tiba ada Freddy, pasti akan tutup nurut lah gitu ya. Nurut itu. Nah makanya itu Mbak, saya juga mengimbau kepada aparat, khususnya ini kepolisian sudah saya suka sikapi. Saya nggak ada takut mati di tangan Tuhan. Tapi kalau bicara narkoba, ini perusak bangsa. Satu generasi kita sudah rusak kok. Nah, apalagi korban sekarang kayak Mbak Fani ini kan korban sampai sebegitu masuk ke dalamnya, melihat ada barang di dalam, dia ngisap barang dan terjadi apa-apa. Ini kan ada apa? Padahal namanya lembaga itu untuk tempat orang membenahi diri kembali ke masyarakat, diterima gitu ya. Tapi di sana malah lebih aman untuk jualan di dalam. Malah lebih aman untuk jualan, makai seperti itu. Seperti yang Anda juga lakukan? Iya Mbak, soalnya Abang sih sendiri bilang ya, kalau mau pakai narkoba gila-gilaan itu di lapas. Abang sendiri bilang kayak gitu, nggak boleh di luar. Mas, ketika kemudian penggeledahan ini terjadi gitu kan, Freddy Budiman kemudian sudah dipindah ke Nusa Kambangan, memang sekarang kembali lagi ke sini. Anda yakin bahwa produksi atau kemudian bandar-bandar yang ada di Lapas Cipinang ini hilang? Ya nggak akan hilang Mbak. Saya ini bisa tahu bagaimana membuat satu narkoba yang namanya sabu-sabu tuh gampang. Gampang sekali. Mbak buka internet, buka ini apalah bentuknya di ini media ini,
campur-mencampur dijadikan satu, itu akan jadi namanya sabu-sabu. Dan home industry di Indonesia ini dulu kan cuma tempat lewat lah, ya sekarang udah tempat transit. Dan ini menjanjikan buat dia. Tempat produksi maksudnya? Produksi ya, sorry, tempat produksi. Jadi ya bagaimana langkahnya? Kalau kena efek jerah yang saya pernah katakan berapa kali saya diminta Metro TV. Apa efek jerahnya dong? Sekarang siapapun Mbak, rakyat salah kayak model Freddy, vonis mati, Hillary vonis mati, nggak mati-mati. Oke, baik. Ini ada kejaksaan, ada MA ini mana? Baik, Pak Arman, satu hukum nggak bikin jerah, lapas dan sipir kemudian balakong kalikong sama bandar, dan belum bahkan Mas Pras sendiri mungkin mewakili masyarakat mengatakan belum tentu habis tuh barang-barang dan juga produksi yang ada di satu lapas ya, Cipinang aja nih Pak, kita belum ngomongin lapas yang lain gitu. Terus lalu bagaimana dari kepolisian untuk menghentikan ini? Pasti ini memang ada kerjasama. Kita tidak bisa menutupi seperti apa yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Ini ada kerjasama antara petugas dengan napi binaannya. Tetapi tentu saja kerjasama kalau tidak saling menguntungkan itu tidak akan terjadi. Nah, di sana kemudian terjadilah barter antar fasilitas dengan uang, barter antar fasilitas dengan narkoba, bahkan tadi disampaikan barter antara narkoba dengan seks, itu memang terjadi. Lalu gimana nih Pak? Kemudian memutus mata rantai itu Pak, jangan kemudian fungsinya LP malah jadi pabrik sabu gitu. Ya, itulah tugas kita. Jadi kepolisian pada dasarnya adalah Direktorat Reserse Narkoba Mabes Polri, itu bukan tugasnya cuma nangkep, menjarakan, enggak. Lebih luas lagi tugas kita itu mengungkap dan memutus jaringan. Nah, itulah yang kita lakukan di dalam lapas ini, sehingga yang sangat diperlukan adalah kerjasama dan komitmen, termasuk tadi hukuman tadi. Saya tidak menanggapi hukuman mati itu, tapi boleh kita ambil contoh sebagai perbandingan antara negara kita dengan negara tetangga, atau kalau kita lihat negara Cina lah katakan. Kalau di sana sudah hukuman mati, laksanakan. Nah, kini kita komitmen, konsekuen. Oke, yang di Indonesia? Tadi sudah disampaikan oleh ada. Nah, jadi mungkin ini kan saya memberikan harapan palsu ya, hukuman mati, tapi bisa jualan, bisa produksi gitu. Sejauh itu masih berlaku, ya kita harus hormati hukum itu. Oke, Mas Pras silakan. Jadi gini loh Mbak, ini dulu ya Ang Kim Sui, saya juga terlibat. Ini dia bisa membuat 1 juta butir Inex satu hari. Kita kejar di LP Tangerang sampai tervonis mati. Ang Kim Sui sekarang masih ada. MA katanya saya tanya kejaksaan, saya sebagai masyarakat ingin tahu kalau orang hukuman mati itu putusannya ada di mana? Kejaksaan. Kejaksaan bilang Mahkamah Agung, MA. Saya tahun 2003, saya pernah orang yang pertama-tama menurunkan bendera setengah tiang merah putih di Mahkamah Agung, saya orangnya. Karena apa? Saya udah nggak percaya hukum. Berarti hukumnya nggak berlaku. Nggak berlaku. Dari dulu nggak ada perubahan. Pencopotan kalapas berarti cuma sebuah reaktif aja, sikap yang reaktif. Nah, mungkin ada solusi buat saya kepada pemerintah. Kalau mau memang mereka nggak akan berkonco-koncoan dengan namanya bandar narkoba, perutnya dikenyangin aja kok. Jawabannya cuma satu, perutnya dikenyangin, anak istrinya diberi fasilitas. Mungkin mereka mau macam-macam nggak tahu, nggak berani. Gitu. Seperti itu Pak, Anda setuju bahwa kemudian fasilitas, kemudian tunjangan, gaji diperbaiki, seperti itu mereka tidak akan tergoda lagi dengan uang-uang yang ditawarkan oleh para bandar ini? Saya kira tidak mutlak selalu harus begitu. Ibarat kita menjalankan aturan, sebaik manapun aturan itu, kalau petugasnya itu tidak baik, tetap hasilnya tidak baik. Tapi sejauh atau seperti apapun buruknya aturan, kalau mentalitas petugasnya itu baik, saya yakin akan lebih baik. Karena negara kita kalau memang mampunya masih seperti itu, kita juga nggak bisa paksakan. Pak, berarti ini PR-nya banyak ya Pak, udah hukumnya mesti diperbaiki, moral dari para penegak hukum, sipir, dan juga itu juga mesti dibenahi gitu jadi perjuangan panjang dong Pak ini melawan bandar narkoba. Jadi saya ingin sedikit tambahkan, sekarang kita menyampaikan bahwa, ini kok narkoba banyak sekali. Kok di mana-mana ada. Itu karena kan kita tangkap. Kalau kita tidak tangkap, kalau tidak polisi perlihatkan ini loh, kan nggak ada. Lalu kalau polisi tidak kerja, berarti nggak ada narkoba dong. Nah, saya kira bukan begitu, itu yang saya sampaikan tadi. Baik, terakhir, Fani, ini sekarang kamu masih berkomunikasi dengan Freddy? Enggak. Sudah enggak? Tidak. Sama sekali? Enggak. Bahkan tidak mengabari ketika sudah dipindahkan dari Nusa Kambangan ke sini? Enggak. Enggak ya,
Dari closing statement dari Anda, Mas Pras? Ya, saya sih menghimbau lagi Mbak, sekali lagi apa yang disambungkan Pak Arman Depari tadi. Negara tetangga kita bisa punya ketegasan hukum yang jelas loh, kayak Malaysia, Singapura. Tetapi kalau kita melihat ke klub malam di khususnya Jakarta lah, kita lihat itu Malaysia mau teler sampai pagi, Singapura mau teler sampai pagi bisa. Kenapa nggak dipertegas? Nah, ini jadi dari hukumnya ya, Mas Pras ya. Itu dulu lah, itu kemudian amunisi terbesar. Tapi jangan apa pilih kasih ya, tebang pilih nih. Kalau oknum aparat ya baik-baik lah, tapi kalau masyarakat bunuh cepat. Ini yang harus bisa diperjelas oleh pemerintah. Saya rasa itu. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya para narasumber di Prime Time News. Dan Sheryl, itu dia Sheryl, memang sebuah perjalanan panjang ini Sheryl untuk kemudian melawan narkoba, tapi bukan berarti kita tidak punya harapan. Kita selalu punya harapan untuk kemudian membawa Indonesia bebas narkoba. Kembali ke Anda Sheryl.